Tingginya harga daging sapi di pasaran membuat pedagang bakso nakal berulah. Sejatinya, bakso diolah dengan menggunakan daging sapi. Gitu ironis fakta yang didapati di lapangan. Pedagang mengolah bakso dengan daging celeng. Polisi telah meringkus pelakunya yang tak lain adalah pedagang bakso di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Namun bukan berarti perdagangan gelap daging celeng terhenti. Tim TV One bergerak ke Pulau Sumatera untuk menelusuri keberadaan jaringan pengedar daging celeng ini. Dan inilah fakta nyatanya. Di wilayah Bakauheni, Lampung, tim Balai Karantina Pertanian Bakauheni, Lampung mendapati sebuah mobil truk kol yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Jakarta dengan muatan daging celeng 2,5 ton. Untuk mengelabui petugas Balai Karantina dan petugas ASDP Pelabuhan Merak, muatan daging celeng seberat 2,5 ton disamarkan dengan menumpuk kusen dan barang furnitur di atas daging celeng yang terbungkus dalam 7 karung besar. Namun bau busuk yang menyengat dan tetesan cairan yang berasal dari daging busuk itu tidak bisa mengelabui petugas karantina. Daging celeng ilegal tanpa dokumen resmi yang sedianya akan dikirimkan ke Bekasi, Jawa Barat, akhirnya disita oleh Balai Karantina Pertanian Bakauheni, Lampung. Menurut pengakuan sang sopir, daging celeng itu akan dikirimkan ke sebuah alamat di kilometer 19 Tol Cikampek. Dapat barang dari mana tadi awalnya? Dari Jambi. Jambi. Nah. Dikasih ongkos berapa dari sana? Dikasih ongkos 2 juta ya. 2 juta. Tujuannya kemana, Mas? Ke Jakarta. Jakarta mana? Jakarta katanya itu di tol, ngambilnya kan di tol, Pak. Di tol itu Bekasi Timur katanya. Sampai sudah mengawal Bapak ini atau Kota Ganti? Ya? Enggak, aku kernet itu baru sekali ini, Pak. Kernet ya. Kernetnya. Sindikat penjual daging celeng menjalankan roda bisnisnya begitu terorganisir. Tanpa sebuah alamat yang jelas dan hanya menyertakan nomor telepon dari penerima barang atau bos pengepul di Jakarta, bisnis daging celeng berjalan dengan rapi. Sopir truk mengaku menerima order perjalanan dari sebuah perusahaan ekspedisi di Jambi Pal 10 dengan nama Ahmad Purba dengan upah pengiriman sebesar 2 juta rupiah. Setelah ditangkap, si supir pun berusaha menghubungi pemilik daging celeng yang dipesan. Kan kirim itu anak buahnya kon ngurusin yang gini ya. Kon ngurusin yang gini, lah terus aku selalu konfirmasi setiap apa mlebu pelabuhan, konfirmasi. Jadi aku setiap tempat itu selalu SMS. Terungkap juga nama-nama lain yang disebutkan oleh sang sopir yang menunjukkan adanya modus operandi yang rapi dan tertutup oleh pemain bisnis daging celeng, sehingga identitas pengirim maupun penerima barang tidak saling mengenal. Dan disinyalir ada oknum aparat yang terlibat melindungi jaringan ini. Bukan kali pertama penangkapan pengangkut daging celeng dilakukan oleh tim Balai Karantina Pertanian wilayah Bakauheni, Lampung. Bahkan tercatat sudah lebih dari 5 ton daging celeng ilegal berhasil digagalkan sepanjang tahun 2014 ini. Dan modus pengiriman daging celeng pun selalu berubah. Diangkut dengan bus antar lintas Sumatera adalah salah satu yang paling umum dilakukan. Dioper dengan truk untuk selanjutnya seperti truk-truk angkutan-angkutan tertentu juga sudah memuat daging tersebut yang belum kita curigai seperti selama ini. Dan juga sekarang modus baru, daging tersebut ditaruh dalam truk, terus di atas itu ditaruh pisang. Contoh-contohnya seharusnya seperti angkutan bis-bis yang selama ini itu tidak diperuntukkan untuk alat angkut bahan asal hewan seperti daging babi yang dimasukkan ke dalam bagasi-bagasi penumpang. Pengungkapan pengiriman daging celeng ilegal sebenarnya bukan cerita baru. Sayangnya, pengungkapan pengiriman daging celeng tidak menyentuh pelaku bisnisnya, karena tak jarang pengiriman hanya dilengkapi nomor telepon pemesan saja. Mengacu dari Undang-Undang Nomor 16 Pasal 6 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan bila selama 3 hari pemilik barang tidak menyerahkan dokumen karantina asal barang bukti yang diamankan dapat dimusnahkan
dan disita. Kalau untuk daging babi, terutama sekali daging babi, sebenarnya itu bukan barang terlarang, asal dia pemotongan di rumah potong, memenuhi surat izin rekomendasi dari pemerintah setempat, dilengkapi dengan surat kesehatan, keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait, melapor kepada karantina, ada rekomendasi pemasukan daerah tujuan, terus dibawa dengan angkutan alat khusus seperti memakai alat pendingin. Demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, para penyelundup daging celeng ini melakukan segala cara agar bisa lolos hingga ke Pulau Jawa. Dengan berbagai modus pun ditebar, mulai dari pengangkutan dengan bus penumpang umum, menutup tumpukan daging dengan batu bata, kerikil, bahkan tumpukan pisang. Padahal pengangkutan bahan daging yang menyalahi aturan mengakibatkan kerusakan dan pembusukan pada daging, dan otomatis daging yang membusuk itu bisa menularkan bakteri berbahaya pada manusia. Harganya berapa untuk daging satu? Kalau saya beli dari sana, kiriman dari sana, saya ngambilnya 17. Dan saya jual di sini dengan Puan berkembang biaknya yang tergolong pesat membuat celeng atau babi hutan ini banyak diburu untuk dimusnahkan. Lantaran tumbuh kembang babi hutan yang cepat, ternyata memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan. Tanpa memelihara dan memberi pakan, celeng dengan mudah bisa dipanen kapan saja. Fakta, banyaknya beredar oplosan daging celeng di kota Jakarta. Ternyata diketahui daging celeng itu banyak dipasok dari Pulau Sumatera. Untuk mengetahui lebih lanjut soal jalur distribusi daging celeng ini, tim TV One langsung menelusuri perdagangan daging celeng dari Pulau Sumatera. Berbekal alat sederhana dan beberapa ekor anjing, pemburu daging celeng beraksi. Bahkan kelompok berburu juga kerap menggunakan senjata api laras panjang dalam melakukan perburuan babi hutan secara rutin. Dan pertanyaannya, kemana saja daging celeng ini bisa didapatkan? Tim TV One tiba di Kecamatan Bengkunat, wilayah Lampung Barat. Hampir seluruh perkebunan daerah ini didominasi dengan kebun sawit. Kami bertemu dengan Pak Sudar, seorang keluarga transmigran yang telah 3 generasi tinggal di Lampung. Ia adalah salah satu pemburu celeng. Kalau berburu, kalau biasanya kita sih 1 minggu itu ya, 1 minggu kadang berangkat 3 atau 4 hari, itu bisa mencapai 12 atau 20 per ekor. Berarti paling sedikit berapa? Ya, paling sedikit 12. Pernah dapat banyak berapa? Paling banyak ya nyampe 25 atau 20. Kalau di tempat saya enggak. Kalau di tempat saya ada barang daging udah dikemas dalam plastik, itu aja udah. Nggak tahu masalah ininya, kayak orang mau dikasih poralin atau es, itu saya nggak tahu. Yang penting saya taunya udah daging, dia orang bawa, tahu kemana nggak tahu. Butuh perjuangan yang berat untuk mendapatkan babi hutan buruan, karena harus melalui medan yang berat dan harus melintasi perbukitan, dan terkadang pemburu juga harus menembus semak belukar perkebunan sawit. Tim TV One mengikuti perjalanan para pemburu celeng, Sudar dan rekan-rekannya. Lagi terus. Jejak-jejak kaki babi hutan yang masih baru menjadi penanda para pemburu ini untuk memasang jebakan. Mereka mengandalkan penciuman tajam dari anjing berburu yang mereka bawa. Belum. Mana? Hah? Hari ini mereka beruntung mendapatkan seekor babi hutan yang lumayan besar dengan berat kira-kira 50 kg. Dari tangan pemburu, harga daging babi hutan sangatlah murah, hanya dengan harga 8 hingga 9.000 rupiah per kilogramnya. Kalau saya jual.
yang saya jual itu tergantung pesanan atau pembeli. Kalau ada yang langsung ke rumah, kadang saya jual sekaligus. Itu kalau ada pesanan hidup atau pelundung, dia orang ya ambil juga. Oke, karena masalah harga, Mas. Ya. Kalau harga celeng ya, celeng di sini ya. Ini kan Mas sebagai petani nih Ya. istilahnya. Berapa harga per kilo dari daging celeng itu sendiri? Kalau saya jual harga daging babi itu sekitar 8.000 atau 9.000 per kilo daging. Itu. Pemburu hanya menjual daging celeng kepada pemesan, dan dari tangan pemburu, daging celeng pun dibeli oleh pengepul. Dari pengepul, seorang bandar akan membeli daging celeng dan kemudian mengirimkannya ke agen daging celeng di Pulau Jawa untuk didistribusikan ke konsumen. Nah, harganya berapa untuk daging satu itu? Kalau saya beli dari sana, kiriman dari sana, saya ngambilnya 17. Dan saya jual di sini dengan kawan-kawan saya sendiri 20. Seminggu ya. Rutinnya 1 kali lah taruhlah ya. 1 kali 1 kintal, bisa lebih 1,5 kintal. Bila dinilai secara ekonomi, bisnis daging celeng sangatlah menguntungkan. Dipasok dari Pulau Sumatera seperti wilayah Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Daging celeng dipasok ke Pulau Jawa seperti ke wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Dan harga daging celeng di tangan pemburu sangatlah murah. Hanya mencapai harga Rp9.000 per kilogramnya. Harga daging celeng di tangan pengepul bisa mencapai 2 kali lipat dari harga pemburu yang bisa mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Sementara harga daging celeng di pasaran sampai ke tangan pedagang ecer di Jakarta bisa mencapai Rp45.000. Jika pemasok bisa mengirim 1 ton daging celeng saja, berarti pelaku bisnisnya bisa meraup keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Tentu ini menjadi bisnis yang menggiurkan bagi pemasok daging celeng. Pundi-pundi rupiah bahkan dengan mudah didapatkan dengan menjual ke pedagang pengecer, apalagi ke pedagang bakso. Daging celeng ini sebenarnya bukan barang yang dilarang untuk diperdagangkan. Akan tetapi, bila dioplos dengan daging sapi atau dipakai untuk bahan baku pembuat bakso, jelas-jelas ini sangat merugikan konsumen. Babi atau celeng menjadi hama bagi sebagian warga petani di Bengkunat, Lampung Barat. Akan tetapi bagi Pak Sudar, daging atau babi ini menjadi mata pencarian yang bisa menambah ekonomi keluarga. Dari Bengkunat, Lampung Barat, Heribawa Agus dan Beni Ramadan melapor.